Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita memasuki surah Al-Insan. Dan surah Al-Insan ini teman-teman adalah surah yang sangat-sangat mulia, yang seharusnya setiap dari kita belajar apa arti atau apa makna dari surah Al-Insan. Karena ternyata surah Al-Insan ini teman-teman senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca setiap hari Jumat di waktu subuh. Dan kita tahu hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Hari pertama di setiap pekan untuk umat Islam adalah hari Jumat. Ya. Dan hari Jumat adalah hari di mana matahari terbit di pagi hari, itulah hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat ada banyak fadilah atau keutamaan-keutamaannya pada hari Jumat. Maka Rasulullah SAW membuka pada hari Jumat di waktu subuh dengan membaca surah Al-Insan. Dan Rasulullah SAW membuka solat di waktu subuh pada hari Jumat dengan surah As-Sajdah. Jadi beliau membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim, yang surah Sajdah, dan Hal Ata 'alal Insan, yaitu surah Al-Insan. Ya. Kedua surah ini selayaknya bagi siapapun yang menjadi imam ya di hari Jumat subuh membaca surah Sajdah dan surah Al-Insan. Dan bagi kita hendaklah mentadabburi apa arti dari yang terkandung dari surah Al-Insan dan dari surah As-Sajdah. Karena ini setiap pekan kita baca, setiap pekan Rasulullah SAW ingatkan untuk membaca surah Sajdah dan surah Al-Insan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk membaca surah Al-Insan di setiap pekannya pada hari Jumat waktu subuh? Karena ternyata di surah Al-Insan, kalau kita mentadabburinya, di situ banyak sekali mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Mulai dari penciptaan manusia, kita mengetahui hakikat diri kita itu sebenarnya seperti apa. Kemudian dijelaskan tentang kondisi manusia, yang mana kondisi manusia kelak nanti orang-orang yang digolongkan penghuni-penghuni surga Allah dan orang-orang yang digolongkan wal'iyadzubillah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Insan Allah menyebutkan bahwasanya manusia kelak akan terbagi menjadi dua orang, menjadi dua golongan, yaitu manusia-manusia yang bersyukur dan manusia-manusia yang tidak bersyukur kepada Rabb-Nya. Di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik, dan insyaallah nanti kita semua akan belajar di dalam surah Al-Insan. Maka selayaknya untuk kita semuanya mempelajari surah Al-Insan, karena surah Al-Insan memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Kemudian kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Insan kalau kita lihat di Al-Qur'an, maka surah Al-Insan terletak pada juz 29. Ya, 29 surah Al-Insan, dan ayatnya berjumlah 31 ayat ya. 31 ayat di juz 29. Dibaca setiap hari Jumat bagi yang imam sholat subuh. Nah ini diingat-ingat ya, kalau teman-teman malam Jumat kan sudah hafal baca surah Al-Kahfi. Nah ini kalau subuhnya, kalau yang jadi imam sholat subuh, memimpin sholat berjamaah, maka membaca surah Al-Insan dan surah As-Sajdah. Kemudian surah Al-Insan, para ulama teman-teman berbeda pendapat ya, apakah surah Al-Insan itu Madaniyah atau Makkiyah. Makkiyah yaitu surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW, dan surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surah Al-Insan ini semuanya adalah seluruh surah Al-Insan dari ayat 1 sampai 31 adalah Makkiyah. Karena memiliki ciri-ciri khusus. Makkiyah itu biasanya ciri-cirinya berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang orang-orang yang mendustakannya, berbicara tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya. Dan di dalam surah Al-Insan ini terkandung di dalamnya ciri-ciri dari Makkiyah. Dan pendapat yang kedua, seluruh bagian surah Al-Insan dari ayat 1 sampai ayat 31 semuanya adalah Madaniyah, ya, Madaniyah.
Karena di sini ada perintah, atau yang berpendapat ini adalah madaniyah, ada perintah untuk memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada anak-anak yatim, kepada tawanan ya. Dan ini tidaklah perintah ini kecuali termasuk dari surah madaniyah. Ketiga, tadi sudah pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah bahwasanya surah Al-Insan ini teman-teman sebagian adalah makkiyah dan sebagiannya adalah madaniyah. Karena kita tahu di dalam surah Al-Insan itu di ayat-ayat yang pertama adalah mengingatkan bagaimana kejadian tentang hari kiamat. Kemudian di ayat yang selanjutnya menjelaskan bagaimana tentang perintah untuk memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian apa yang Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman di ayat yang pertama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, dan ini ada kata hal ini adalah sebuah kata istifhamiyah. Kalau dalam bahasa Arab hal itu kata tanya. Nah, para ulama mengatakan kalau ada kata hal atau istifhamiyah, kata tanya, itu kemungkinannya ada dua. Kalau itu pertanyaannya yang mengajukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata-kata hal yang mengajukan adalah Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah Al-Insan, hal ata. Allah yang mengajukan, bukankah pernah datang, apakah pernah datang? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan kata tanya ini dimaksudkan adalah untuk menekankan, artinya adalah takriri, atau untuk mengingkari. Ya, atau untuk mengingkari. Jadi ada dua, ada untuk menekankan dan ada untuk mengingkari sesuatu. Nah, karena kita lihat di sini bahwasanya di ayat yang pertama hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura adalah jawabannya ketika Allah bertanya, apakah engkau pernah datang wahai manusia di mana kalian belum tahu apa sesuatu yang disebut? Maka jawabannya adalah iya. Ini adalah maknanya, kata para ulama tafsir, maknanya adalah hal yang dimaksud di sini adalah kata tanya untuk menekankan ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-insan ya. Sebenarnya panjang lebar ya ini penjelasannya. Saya meringkasnya agar semoga bisa mudah untuk dipahami. Kemudian al-insan, kata al-insan, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-insan ya, pendapat yang pertama, al-insan itu artinya adalah manusia, yang dimaksud di sini adalah manusia yaitu Nabi Adam. Kalau al di sini yang dimaksud adalah al-ahdiyah. Apa itu al-ahdiyah? Artinya adalah yang tertentu ya, yaitu maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua, al di sini artinya adalah manusia pada umumnya. Yang dimaksud al di sini, al-insan, alnya di sini adalah al-istighraq. Al-istighraq artinya adalah menunjukkan keumuman. Sekali lagi, al-insan, al di kata al-insan itu ada dua pendapat para ulama. Yang dimaksud di sini apakah al di situ adalah al yang menunjukkan kata khusus? Kalau al di sini menunjukkan kata khusus, berarti al-insan yang termaktub di surah Al-Insan ayat pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau al-insan, al yang menunjukkan keumuman atau al-istighraqiyah, maka yang dimaksud di sini adalah al-insan, seluruh manusia. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah menegaskan kepada kita semuanya tentang penciptaan manusia. Dari mana manusia diciptakan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur dan kami mengujinya, subhanallah. Nah, ini adalah penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, teman-teman, terbuat dari campuran air mani laki-laki dan air mani perempuan yang dimaksud dengan amsyaj. Amsyaj di sini adalah mencampur ya. Ikhtilat ma'ir rajul wa ma'i imra'ah ya. Ini pendapat yang pertama, para ulama mengatakan amsyaj adalah percampuran antara air laki-laki dan air perempuan.
Dan ada pendapat yang kedua, amsyaj di sini adalah yang dimaksud adalah tahapan-tahapan nutfah, ya. Tahapan di mana manusia itu kan pertama menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, ya. Dan pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada yang mengatakan amsyaj itu adalah yang dimaksud dengan sini, yang dimaksud di amsyad di sini adalah macam-macam nutfah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam tanah sehingga muncullah berbagai macam tabiat yang berbeda-beda dalam diri manusia. Dan yang paling kuat dari perkataan amsyaj di sini adalah bercampurnya air mani laki-laki dan perempuan. Kita ambil yang paling terkuat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani, kemudian Allah menjelaskan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di dunia. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semuanya dengan sebuah perintah dan sebuah larangan. Apakah kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita termasuk orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam surah Al-Mulk, ya, dalam surah Tabarak, Allah menjelaskan tujuan dari menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah nih teman-teman ingin menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Masya Allah. Jadi ujian yang Allah berikan di dunia ini sampai akhir hayat kita. Sampai Allah wafatkan kita, kita masih terus diuji, ya. Kalau teman-teman ketika dulu kita sekolah kan ujian hanya berbatas waktu, ya. Misalnya 2 pekan, setelah itu selesai belajar lagi, ujian lagi. Nah, seluruh kehidupan di dunia ini teman-teman semuanya ujian. Kita hanya loncat dari satu ujian ke ujian lainnya. Terus seperti itu. Sampai Allah wafatkan kita. Baru kemudian kita termasuk dari orang-orang yang menang lulus dari apa yang telah Allah berikan ujian-ujian di dunia. Atau wal'iyadzubillah kita orang-orang yang tidak lulus dengan ujian yang Allah telah berikan di dunia ini. Kemudian Allah menjelaskan sami'an basira. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Subhanallah. Kalau kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sami', menggunakan kata basir. Sami' itu adalah untuk kita bisa mendengar, basir itu adalah kita bisa melihat. Allah mengkhususkan teman-teman penyebutan kata mendengar dan melihat di dalam surah Al-Insan, ya. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faja'alnahu, misalnya Allah menyebutkan karena itu kami jadikan sesuatu yang bukan mendengar dan anggota-anggota badan yang lainnya menyentuh, memegang dan lain sebagainya. Tapi Allah mengkhususkan di sini dengan pendengaran dan penglihatan. Karena seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia dengar. Sebaliknya orang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia dengar. Orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lihat. Orang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lihat, ya. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dengan pendengaran dan penglihatan kita karena itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita menyibukkan bagaimana orang lain dan bagaimana orang lain. Mari kita sibukkan diri kita masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan jawabannya? Kelak bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita? Karena kita semuanya akan berdiri satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, dan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Subhanallah. Bahkan teman-teman, Imam Ibnul Qayyim ketika beliau berbicara di buku beliau Tazkiyatun Nufusnya, beliau mengatakan sebuah kemaksiatan seorang hamba itu didahului dari apa yang dia lihat terlebih dahulu. Ya. Kalau yang dia lihat adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak melihat, maka itu akan masuk ke dalam pikirannya. Dan setelah masuk ke dalam pikirannya,
maka dia akan masuk juga ke dalam tingkah lakunya. Ya. Makanya para ulama salaf zaman dahulu kala mereka sangat-sangat perhatian ya melarang yang namanya fudul nadar atau kepo gitu ya, ingin tahu dengan banyak melihat. Bahasa kitanya kepo. Jadi apa-apa pengen dilihat. Ya, apa-apa pengen dilihat. Matanya bukan untuk melihat sesuatu yang sesuatu yang penting saja, yang perlu kita lihat, tapi semuanya dilihat. Orang kalau banyak melihat teman-teman ke kanan, ke kiri, pasti dia pun banyak mengomentari. Kalau sudah mengomentari, akhirnya terjadilah maksiat-maksiat yang lainnya. Adanya ghibah, adanya ngerumpi gitu ya. Adanya ngobrolin gosip dan lain sebagainya. Itu awal mulanya adalah dari melihat, subhanallah. Dan ini dosa ini terjadi banyak sekali pada kita kaum wanita ya. Maka subhanallah ada hikmah di balik wanita itu tetap di rumahnya. Ya, semakin dia sedikit memandang ya, yang dia yang dia pandang ada sesuatu yang ada di dalam rumahnya itu lebih selamat. Daripada dia harus keluar, memandang tetangganya, memandang rumah tetangganya, memandang orang yang di jalan, memandang kanan dan kiri dan lain sebagainya. Kemudian masuk dalam pikirannya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang kita kelak akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pendengaran. Semakin banyak manusia dia mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak pula dosa yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup mendengar dan melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha baiknya Allah telah menunjukkan kepada kita semuanya teman-teman. Ini nih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini loh jalan kamu nanti menuju akhirat ini. Allah bekali kita dengan Al-Quran. Allah bekali kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia ada yang memilih dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimani apa-apa yang telah Allah turunkan, dengan mengimani apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dan ada manusia yang dia justru tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hambanya yang kufur. Ya. Kalau kita lihat ya, kita cermati di ayat yang ketiga di surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ketika menyebutkan kata syakir dan Allah menyebutkan kata kafuro, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syakiro di sini ya, berbeda dengan Allah menyebutkan kata kafuro ya. Allah menyebutkan kata syakiro ya, artinya adalah bersyukur ya. Kalau kata kafuro artinya adalah kufurnya itu sudah kebangetan ya. Karena kita tahu syakiro itu adalah isim fa'il yang artinya adalah bersyukur, dan kafuro itu adalah bentuk sigha mubalaghah yang artinya adalah sangat-sangat kufur, kufurnya banget-banget gitu ya. Nah, karena Allah tahu manusia itu belum ada yang bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur. Jadi Allah hanya menyukupkan syakiro. Kalian bersyukur saja itu sudah Masya Allah, ya sudah luar biasa. Ya. Dan ini kemahabaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dengan berapa kali Allah tegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surah Ar-Rahman Allah menyebutkan banyak sekali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Karena banyak di antara kita yang sudah Allah beri nikmat tapi tidak bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Seperti apa? Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, tidaklah hamba disebut sebagai orang yang bersyukur kecuali dia telah melewati 3 rukun.
Rukun yang pertama, dia katakan di dalam hatinya bahwasanya semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ucapkan di dalam lisannya bahwasanya alhamdulillah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, tidaklah seorang hamba bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur kecuali dia telah menggunakan al-jawarih, anggota badannya, untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Baru hamba tersebut dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Wa menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagi orang-orang yang di dunia dia mengkufurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, tidak mensyukurinya, menjadi hamba Allah yang tidak beriman, maka kelak di akhirat Allah akan menyiapkan baginya salasil. Ya, apa itu salasil? Rantai-rantai. Wa aghlalau wa sa'iro. Dan belenggu-belenggu serta api yang menyala-nyala. Wal'iyadu billah, ya ini adalah tempat yang nanti Allah akan sediakan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kelima Allah menyebutkan, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat yang kelima ini Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Orang-orang yang senantiasa abrar, innal abrar. Abrar, kalau kita melihat kata abror ini teman-teman, ini adalah jamak dari kata albir, ya, dan albir kita tahu adalah baik, kebaikan, ya, kebaikan. Maka para ulama mengatakan ada banyak para ulama itu mendefinisikan kata albir. Kebajikan itu seperti apa? Kebaikan itu seperti apa? Ada yang mengatakan orang yang berbuat baik adalah orang yang senantiasa dia banyak beramal solih. Ada yang mengatakan juga orang yang berbuat baik adalah orang yang mengumpulkan dua hal, yaitu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu orang lain. Ada yang mengatakan juga albir yang dimaksud di sini adalah orang yang dimana dia memberikan atau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan juga haknya manusia. Dan ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan albir di sini apabila seorang suami dia bisa menunaikan hak kedua orang tuanya dan hak kepada anak-anaknya, ya. Semua kata albir atau kata kebaikan ini telah banyak didefinisikan oleh ulama-ulama kita, ya. Jadi nanti teman-teman kalau buka-buka kitab itu ya banyak sekali definisi albir yang telah didefinisikan oleh para ulama. Ya, yang pasti kita ambil pendapat bahwasanya albir adalah orang-orang yang di dunianya dia telah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya manusia. Ya. Nanti Allah juga akan menjelaskan siapa sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di ayat yang ke-6. Nah, orang-orang yang telah berbuat baik akan Allah sediakan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Subhanallah. Allah akan menyediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat baik di dunia akan bisa minum dari gelas, ya, yang gelas itu sudah terisi, ya. Jadi Allah akan sediakan gelas-gelas yang gelas itu sudah terisi dan terisi dengan minuman-minuman yang ia inginkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di antara minuman ahlu surga adalah khamr. Dan jangan pernah menyamakan khamr di dunia dengan khamr di akhirat. Karena ada banyak perbedaan, ya, tidak dan berbeda antara khamr di dunia dan khamr di akhirat. Di antara perbedaannya, kalau khamr di dunia itu memabukkan dan kita dilarang untuk meminumnya, kalau khamr di akhirat tidak memabukkan, ya. Dan ini teman-teman, Allah menyediakan bagi para penduduk surga
pelayan-pelayan yang akan mengantarkan gelas-gelas berisi minuman, dan diantaranya bau minuman tersebut ya, sifatnya minuman tersebut ya seperti kafuro, seperti kalau disebutkan para ulama ini bukan seperti kapur barus ya, tapi seperti air putihnya itu seperti air kafur, air kafur. Tapi jangan dibayangkan kalau air tersebut seperti dicampur karbol yang ada di dunia, tidak ya. Jadi nikmat di akhirat itu teman-teman, nikmat di surga itu berbeda dengan nikmat di dunia. Nanti teman-teman kalau saya jelaskan berarti kafur di sini adalah karbol, kafur di sini adalah kapur barus. Teman-teman akan berpikir oh berarti minumannya bau kapur barus gitu ya. Di dunia saja orang nggak mau minum air kapur barus ya. Nah, yang pasti Allah menjelaskan putihnya itu, wanginya air minum yang Allah sediakan bagi penduduk surga, wanginya itu sangat luar biasa. Putihnya itu sangat jernih, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa minum min ka'sin kana mizajuha kafura. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati apa-apa yang Allah sediakan di surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, Allah menjelaskan ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allah menjelaskan bahwasanya penduduk surga itu teman-teman, subhanallah. Ini kalau kita berbicara tentang surganya Allah, maka akan muncul kerinduan kita kepada surga Allah. Dan sering-seringlah berbicara masalah surga ini kepada anak-anak kita, ya. Daripada kita sering membicarakan masalah neraka. Jadi untuk anak-anak itu lebih banyak membicarakan masalah surga agar mereka lebih tersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita memperbanyak masalah neraka, ya. Nah, surganya Allah itu mata air di dalam surga Allah itu sangat-sangat banyak. Jadi orang yang akan minum dari mata air di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pancarkan sebanyak-banyaknya. Jadi di surga itu anak-anakku, misalnya kita ajarkan kepada anak-anak, itu di surga itu anak-anak ada mata air, ya, mata air yang Allah sediakan untuk kita. Kita kapanpun bisa meminumnya. Sampai para ulama mengatakan nanti kelak, ya, At-Tabari mengatakan nanti penduduk surga itu diberikan tongkat, katanya setiap penduduk surga diberikan tongkat. Kapanpun dia ingin minum dari mata air tersebut, maka tinggal diketukkan tongkat itu, keluarlah, memancarlah air dari mata air. Subhanallah, begitulah Allah menyediakan nikmat bagi para penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas amal soleh yang dikerjakannya di dunia. Masya Allah. Kemudian Allah menjelaskan teman-teman, orang-orang yang berbuat baik, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di antara sifatnya di antaranya adalah orang-orang yang dia memenuhi nazar dan takut akan suatu hari di mana keburukan akan merata, yaitu pada waktu hari kiamat mereka akan berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Beginilah ciri, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu di dunia memikirkan nanti bagaimana kelak nanti pada hari kiamat, di akhirat nanti bagaimana kondisiku nanti ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur kita masing-masing. Dia memikirkan akhirat, ya, lebih banyak berpikir untuk akhiratnya, Masya Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yufuna bin nadhr, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya nazar di sini yang dimaksud, ya, adalah nazar mutlak, bukan nazar muqayyad. Jadi nazar itu ada dua, teman-teman. Oh ya, apa sih arti nazar? Nazar itu, ya, ada dua macam. Nanti insya Allah saya jelaskan dengan tidak panjang lebar, ya. Nazar muqayyad itu adalah apabila nih seseorang misalnya dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau misalnya anakku lulus
lulus apa? Lulus kuliah di sebuah perguruan tinggi misalnya, maka saya mau bernadar. Nadarnya misalnya, nadarnya mau puasa 3 hari. Nah, itu namanya nadar muqayyad dan ini makruh, hukumnya makruh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, beliau menjelaskan, la tandiru, fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Janganlah kalian bernazar, karena nazar sedikit pun tidak akan merubah takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nazar itu, nazar muqayyad, itu dikeluarkan hanya dari orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Karena dia mengatakan, tidaklah aku saum 3 hari kalau Allah mengabulkan anakku bisa lulus kuliah. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan anakku bisa lulus kuliah, maka saya tidak perlu menunaikan janjiku untuk puasa 3 hari ya. Dia lupa kalau Allah selama ini telah berbuat baik kepadanya dan kepada anaknya. Allah selama ini telah meluluskan anaknya di SD, di SMP, di SMA. Ya Allah telah meluluskannya. Tapi dia tidak mau melakukan ibadah saum sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah belum mengabulkan permintaannya. Nah, ini namanya nadar muqayyad. Ada yang namanya nadar mutlak. Nadar mutlak itu misalnya, misalnya kita nih. Kita itu ingin ya, misalnya pagi-pagi kita bilang, "Ya Allah, saya tuh pengen banget hari ini sholat." Ya, sholat apa? Sholat duha. Ya, ya Allah, saya pengen hari ini nanti saya memberikan makan kepada fakir miskin. Ya Allah, saya pengen hari ini baca Al-Quran 1 juz misalnya. Nah, ini namanya nadar mutlak ya. Ilzam, mengilzamkan diri kita untuk melakukan sesuatu dari amal soleh tanpa ada syarat. Ya. Dan kita pengen memperbaiki amal soleh kita. Ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang dinamakan dengan nadar mutlak. Jadi bisa dipahami ya. Kalau yang dia tidak menepati janjinya kemudian terkena kafarah, itu namanya nadar muqayyad. Ya, kita sudah tahu mana nadar muqayyad, mana nadar mutlak. Nah, para ulama mengatakan orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat baik yang akan Allah sediakan pahala di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang gemar bernadar yang mutlak. Jadi orang-orang yang memang dia suka untuk memperbaharui amal solihnya, suka berfastabiqul khairat, suka berlomba-lomba dalam kebaikan, suka mengilzamkan dirinya untuk melakukan amal solih ya. Jadi tidak ada syarat. Kalau tadi yang nadar muqayyad itu kan ada syaratnya. Kalau Allah meluluskan anak saya, berarti kalau Allah tidak meluluskan anaknya, Allah tidak menjadikan anaknya lulus, dia tidak lagi beramal solih. Nah, ini yang dinamakan dengan nadar muqayyad. Tapi nadar mutlak tidak ada syarat apapun. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang-orang yang berbuat baik ya, al-abrar wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang memberikan makan kepada ala hubbihi miskinan, kepada orang-orang miskin. Dan ini ada syaratnya teman-teman. Di sini Allah tolong digarisbawahi ala hubbihi. Makanan yang kita berikan kepada orang miskin adalah makanan yang kita sukai, makanan yang kita cintai ya. Dan orang miskin itu terbagi menjadi 2. Ada orang miskin yang dia datang ke rumah kita, datang mengetuk-ngetuk ke rumah kita, ya, meminta sesuatu kepada kita, ya. Maka kita berikan. Itu orang miskin yang jenis pertama, ya. Orang yang dia tidak punya apa-apa, misalnya tidak punya untuk sesuatu yang bisa dimakan dan datang kepada kita untuk minta. Itu orang miskin yang pertama. Orang miskin yang kedua adalah orang miskin yang dia sudah berusaha melakukan sesuatu dan tidak meminta-minta kepada orang lain, tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini juga disebut sebagai orang miskin. Nah, orang miskin yang kedua ini adalah orang miskin yang utama. Karena dia tidak meminta-minta, ya. Karena dia mencukupkan apa yang telah Allah berikan, walaupun itu belum cukup untuk kebutuhannya. Kata Rasulullah SAW, orang miskin yang gini nih, yang kedua ini harusnya kita cari. Karena mereka tidak akan mengetuk pintu kita. Mereka punya rasa malu untuk mengetuk pintu kita. Mereka tidak mau meminta-minta.
Karena mereka orang-orang yang iffah, orang-orang yang ta'affuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi, orang-orang yang mereka itu menjaga diri dari meminta-minta, wahai Nabi kita Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau mengetahui ciri-cirinya. Ada orang-orang para sahabat yang dia tidak makan misalnya ya, tapi dia malu untuk meminta-minta. Dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Dan ini adalah orang miskin yang harus kita berikan ya. Kita harus bersedekah bagi orang-orang yang demikian. Maka bagi kita teman-teman, bukan menunggu orang yang datang kepada kita saja, tetapi hendaklah kita juga mencari orang-orang miskin tersebut. Dari mana kita tahu dia orang yang tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhannya, padahal dia tidak meminta-minta? Dari korinah, ya, dari ciri ya. Misalnya nih, misal ada tetangga kita teman-teman misalnya ya, ketika berlebaran seharusnya mereka keluar ya bersama-sama ya, senang di hari lebaran. Ada orang-orang yang dia tidak keluar karena tidak memiliki baju yang dipakai untuk anak-anaknya misalnya ya. Atau ada misalnya kalau kita punya sekolah ya, ada orang-orang yang dia tuh tidak mau sekolah ya, anaknya tuh tidak disekolahkan gitu loh. Nggak disekolahkan berbulan-bulan karena memang ternyata tidak mampu untuk membayar SPP-nya misalnya. Maka kita tawarkan, mau ndak, insya Allah kamu anaknya tetap sekolah, insya Allah nanti kita carikan orang tua asuh, nanti insya Allah ndak usah bayar SPP begini-begini. Nah, kita yang tawarkan. Karena kalau kita tidak menawarkan, mereka tidak akan mau meminta-minta kepada kita. Mereka punya ciri, sudahlah anakku nggak usah sekolah dulu karena memang tidak bisa bayar SPP ya. Atau misalnya ada bapak-bapak ya, dia kalau sekarang misalnya ngojek gitu ya, terus lusuh dari pakaiannya misalnya. Maka sebelum bapak itu meminta kepada kita, kita berikan. Nah, itu diantara ciri-ciri misalnya orang-orang yang miskin yang kedua. Maka kata Rasulullah SAW, carilah orang-orang yang miskin ini, yang kedua ini yang dia tidak meminta-minta. Kalau ada yang minta-minta ke rumah kita, kita beri. Dan orang-orang yang tidak minta-minta juga, yang dia ta'affuf, yang dia menahan diri dari meminta-minta, juga kita beri. Dan kaidah yang kedua tadi, ketika kita memberikan kepada orang miskin, maka berikanlah apa yang kita sukai, bukan sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah ayat ya, teguran untuk seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah engkau memperoleh tingkatan kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Misalnya harta kita yang paling kita cintai, misalnya kita suka kalau pagi minum madu misalnya ya, itu adalah sesuatu yang berharga misalnya dalam kehidupan kita misalnya. Maka orang lain pun senang diberikan madu oleh kita. Kenapa? Karena barang tersebut adalah sesuatu yang kita cintai ya. Demikianlah kita memberikan kepada orang lain. Sesuatu yang kita cintai, maka kita berikan. Karena orang lain pun akan merasakan sangat senang ketika diberikan sesuatu yang kita cintai. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang gemar memberikan makan kepada orang-orang miskin, baik orang-orang yang miskin yang dia mengetuk pintu rumahnya, ataupun orang-orang miskin yang dia tidak mengetuk pintu rumahnya karena dia menahan diri dari meminta-minta, mereka lah yang akan Allah berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yatima wa asiro, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum balik. Jadi sebelum balik itu adalah anak-anak yatim. Dan para ulama mengatakan, sesungguhnya kalau ada anak sebelum balik ditinggal oleh ibunya, itu bukan disebut sebagai yatim. Kenapa? Karena masih ada ayahnya yang bisa mencari nafkah. Jadi yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, dan ketika ditinggal oleh ayahnya, ditinggal meninggal dunia ya, maka kondisinya itu belum balik ya. Masya Allah, ini teman-teman di masa pandemi ini coba kita tengok ya. Ada banyak anak-anak yatim ya. Kemarin ada kawan di Yogyakarta ya. Suaminya meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak kecil ya. Masya Allah. Dan anak-anaknya sudah menjadi yatim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal solih ya suami dari teman kami ya. Mudah-mudahan menjadi syahid, dia mendapatkan syahid, dan semoga Allah menjaga anak-anaknya karena anak-anaknya masih kecil ya, dan mereka adalah anak-anak yatim. Baik.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asiro, dan tawanan. Tawanan itu adalah orang yang biasanya menjadi tawanan ketika dia berperang ya. Jadi adanya perang misalnya, kemudian dia kalah ya. Misalnya orang muslim berperang dengan orang kafir. Nah, orang kafir ini kalah, orang muslim ini menang. Maka tawanan dari orang kafir ya, orang kafir ini ditawan oleh orang muslim, maka ini adalah tawanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah perintah untuk kita berbuat baik, memberikan makan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi tawanan-tawanan kita. Para ulama mengatakan, ada juga mengatakan yang dimaksud dengan asiro di sini bukan hanya tawanan, tapi juga kepada budak-budak yang dimiliki oleh majikannya ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-9 Allah menjelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Insyaallah hari ini kita akan belajar sampai di ayat yang ke-9, dan insyaallah ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-31 insyaallah kita akan belajar di pekan berikutnya. Di ayat yang ke-9 ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya, apabila kita teman-teman diberikan oleh orang lain, apabila kita diberikan oleh orang lain sebuah kebaikan, maka hendaklah kita mensyukurinya, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita semuanya. Sebaliknya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita tidak perlu menunggu balasan dari orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita memberikan makan kepada orang lain, maka yang kita harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia berbuat baik, memberikan makan ya kepada orang lain dan mengharapkan apa yang ada dalam orang lain tersebut ya, dan orang lain tidak berbuat baik kepadanya, maka dia akan menyesal, dia akan ada sesuatu yang tidak ridho dalam dirinya. Tapi kalau dia dari awal memberikan makan, berbuat baik kepada orang lain, itu hanya mengharapkan wajah Allah, orang yang kita berikan kebaikan tidak mengucapkan terima kasih pun kita lega. Karena kita sesungguhnya memberikan bukan untuk mencari balasan dari orang lain, tapi kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita berbuat baik kepada orang lain, teman-teman, maka lupakanlah ya. Kenapa? Karena niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunggu balasan orang tersebut. Sudah, kita lupakan karena Allah yang akan membalasnya. Namun, bila kita menerima kebaikan dari orang lain, maka kita semampu kita balas ya. Dan ini subhanallah akhlak yang seharusnya kita miliki. Kita balas. Kalau kita bisa membalas dengan yang serupa, yang semisal, maka kita balas dengan yang semisal. Tapi kalau belum mampu kita membalasnya, kita doakan, kita ucapkan jazakillahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Semoga Allah memberikan surga kepada engkau. Jangan sampai kita terbalik, teman-teman. Jangan sampai ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita ingat-ingat ya. Orang nggak membalas, kita marah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika misalnya kita diberi kebaikan dari orang lain, kemudian kita tidak mengucapkan tidak mengucapkan doa atau kita tidak membalasnya, itu adalah perbuatan yang terbalik.